Bab 12. Hadiah lift. Setelah berhasil menukarkan 2 poin kebaikannya dengan 100.000 koin TikTok, Kenzo pun menjelma menjadi sosok seorang sultan di dalam media sosial TikTok dengan nama akunnya yaitu Sang Pelahap karena terus-menerus memberikan hadiah kepada semua teman yang baru dikenalnya. Terima kasih kakak untuk giftnya, berkah selalu dan dilancarkan rezekinya. Ucap salah satu host live yang diberikan hadiah gift oleh Kenzo. Mudah banget mendapatkan teman di dunia maya, apalagi untuk berbagi kepada mereka. Gumam Kenzo yang terus melanjutkan mencari host live lainnya untuk diberikannya hadiah. Di sisi lain di dalam kamarnya, Adelia yang sudah lama tidak pernah live lagi. Sekarang dirinya mulai live di TikTok untuk mencari hiburan karena bosan menunggu Kenzo menghubunginya. Hah, ini kan Adel. Ternyata dia sering live juga di TikTok. Sangat cantik, benar-benar kecantikan yang mampu mengalahkan seorang bidadari. Gumam Kenzo yang tak sengaja melihat Adelia sedang live. Tanpa banyak berpikir Kenzo pun langsung mengirimkan beberapa hadiah gift cukup mahal kepada Adelia untuk menarik perhatiannya. Terima kasih semuanya khususnya untuk Sang Pelahap atas hadiah giftnya. Terus dukung Moyen ya, karena penghasilan dari live malam ini sepenuhnya akan Moyen sumbangkan ke panti asuhan kasih bunda untuk membantu anak-anak di sana. Ucap Adelia yang tak mengetahui kalau Sang Pelahap adalah Kenzo. Mendengar penjelasan dari Adelia, Kenzo pun kembali menukarkan beberapa poin sistem kebaikannya lagi dengan koin TikTok karena dirinya ingin mendukung niat baik Adelia yang ingin menyumbangkan penghasilan live-nya ke panti asuhan kasih bunda. Setelah berhasil menukarkan poin sistemnya, kembali Kenzo pun menerbangkan beberapa kali hadiah gift yang termahal kepada Adelia dan sontak saja langsung membuat semua pengikut live Adelia menjadi heboh serta kagum atas kebaikannya. Terima kasih Sang Pelahap untuk hadiah giftnya. Besok aku pasti akan menyerahkan pemberian hadiah gift darimu ini pada anak-anak di panti asuhan kasih bunda. Ucap Adelia setelah beberapa kali diberikan hadiah gift mahal oleh Kenzo. Tak hanya cantik saja tetapi hatimu pun juga sangat baik. Inilah sosok wanita sempurna yang sangat aku idam-idamkan sedari dulu. Andaikan saja aku bisa memilikinya suatu saat nanti. Pastilah aku akan menjadi laki-laki yang paling bahagia di dunia ini. Gumam Kenzo yang terus melihat serta mengagumi wajah cantik Adelia dari layar ponselnya. Dengan meninggalkan jejak pesan untuk Adelia sebelum dirinya pergi meninggalkan lift-nya, membuat Adelia yang membaca pesan tersebut langsung terkejut karena kata-katanya membuatnya teringat dengan Kenzo. Kak Ken, apakah Sang Pelahap itu kamu? Gumam Adelia setelah membaca pesan yang ditinggalkan oleh Kenzo. Ketika Adelia masih penasaran dengan siapa sosok dari Sang Pelahap, karena hanya Kenzo lah yang memanggilnya Nona serta mengetahui nama asli Adelia. Di dalam kamar selesai Kenzo menikmati makan malamnya dirinya pun langsung bersiap ingin tidur karena tak terbiasa bergadang hingga larut malam. Selamat untuk tuan rumah karena telah berhasil mendapatkan 150 poin sistem kebaikan. Ucap sistem AI yang langsung membuat Kenzo terkejut serta bingung. Poin ini untuk balasan kebaikanku yang mana sistem? Bukankah aku tak melakukan kebaikan apapun? Balas Kenzo. Hadiah untuk kebaikan Anda karena telah memberikan gift pada beberapa orang saat live di TikTok tadi tuan. Jawab sistem AI. Apakah itu termasuk dari kebaikan yang bisa mendapatkan hadiah poin sistem? Bukankah pemberian tersebut atas niatanku sendiri yang ingin memberikannya? Tanya Kenzo yang kembali dibuat sangat penasaran oleh sistem. Seperti yang dulu pernah saya jelaskan tuan, sekecil apapun bentuk kebaikan yang tuan telah lakukan maka sistem akan memberikan poin kebaikan sebagai gantinya, begitu pula sebaliknya. Jawab sistem AI menjelaskan. Ternyata cukup mudah juga mendapatkan poinnya. Kalau begitu cita-citaku yang ingin sekali membeli mobil serta rumah mewah bisa segera tercapai dong. Baiklah kalau begitu mulai besok aku akan semakin banyak melakukan kebaikan serta menolong orang lain. Semangat Kenzo, kamu pasti bisa melakukannya. Ucap Kenzo yang langsung merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Keesokan harinya setelah membantu Pak Joko membersihkan panti asuhan, Kenzo yang sudah rapi bergegas datang menemui Bunda Yanti untuk berpamitan. Mau pergi kemana kamu nak? Kenapa membawa serta semua pakaianmu?
Tanya Bunda Yanti saat melihat bungkusan plastik yang dibawa oleh Kenzo. Ken ingin mendaftar menjadi driver ojek online Bunda habis ini, serta berkeliling mencari tahu usaha baru apa yang cocok untuk Ken. Jawab Kenzo. Baiklah kalau begitu niatmu. Tapi bila kamu ingin datang dan tinggal lagi di sini, maka pintu panti asuhan ini akan selalu terbuka lebar untukmu, nak. Ucap Bunda Yanti. Terima kasih Bunda. Kalau begitu Ken pamit pergi dulu Bunda. Balas Kenzo. Gak sarapan dulu nak. Setidaknya sebelum pergi temanilah adik-adikmu makan. Ucap Bunda Yanti. Baiklah Bunda. Balas Kenzo. Selesai sarapan dan berpamitan tak berselang lama setelah Kenzo pergi meninggalkan panti asuhan, mobil Adelia pun tiba di halaman depan panti dan disambut langsung oleh Bunda Yanti yang kebetulan belum jauh berjalan pergi setelah mengantarkan kepergian Kenzo. Selamat pagi Bunda. Maaf bila pagi-pagi sudah mengganggu waktu Bunda. Ucap Adelia setibanya di depan Bunda Yanti berada. Selamat pagi Nak Adel. Sama sekali ngeganggu kok. Bunda malah senang bila Nak Adel bersedia datang ke panti kembali. Balas Bunda Yanti yang menyambut hangat kedatangan Adelia. Maaf Bunda, kalau boleh tahu di manakah Kak Kenzo berada? Tanya Adelia yang langsung mencari keberadaan Kenzo. Apa Nak Adel datang mencari Nak Ken? Tapi sayang sekali baru saja dirinya pergi sebelum Nak Adel tiba dan Bunda di sini juga karena mengantarnya pergi. Jawab Bunda Yanti yang langsung membuat Adelia terlihat lesu serta tak bersemangat lagi. Adelia datang ke sini karena ingin menyerahkan sumbangan amanah dari teman-teman saja kok Bunda. Silahkan Bunda tolong diterima. Balas Adelia yang langsung menyerahkan amplop berisi uang hasil dirinya live TikTok tadi malam. Terima kasih Nak Adel untuk sumbangannya serta kepeduliannya pada anak-anak di panti asuhan ini. Mari Nak masuk ke dalam dulu untuk minum teh. Ucap Bunda Yanti. Maaf sebelumnya Bunda. Lain kali saja mampirnya kebetulan hari ini banyak sekali pekerjaan yang harus segera Adel selesaikan. Kalau begitu Adel pamit saja langsung. Selamat siang Bunda. Balas Adelia yang langsung beranjak pergi. Hati-hati di jalan nak. Ucap Bunda Yanti saat melihat Adel berjalan kembali ke mobilnya. Setelah mengendarai mobilnya keluar dari panti asuhan, Adelia pun tak langsung pergi ke perusahaannya, melainkan berkeliling mencari keberadaan Kenzo. Kenapa aku malah mencarinya? Apa yang sedang aku pikirkan tadi? Gumam Adelia yang dibuat gelisah karena tak bisa bertemu dengan Kenzo. Setelah sempat ragu sejenak akhirnya Adelia pun memutuskan untuk kembali ke perusahaannya dan mengurungkan niatannya untuk meneruskan mencari Kenzo. Di sisi lain Kenzo yang telah berada di kantor aplikasi ojek online Bang Jack. Dirinya pun langsung mendaftar menjadi driver di aplikasi tersebut. Selesai urusan pendaftarannya, sekarang sebaiknya aku berkeliling ke pasar dulu untuk mencari informasi tentang tren apa saja yang tengah ramai serta banyak dicari. Gumam Kenzo setelah keluar dari dalam kantor aplikasi Bang Jack. Tak berselang lama akhirnya Kenzo pun tiba di pasar Sarangan yang menjadi pasar terbesar serta terlengkap yang ada di kota metro. Beberapa saat berkeliling di pasar mencari informasi tentang tren apa yang sedang laris di pasaran. Tak sengaja Kenzo mendengar obrolan dari kedua orang pengunjung pasar tentang judi batu mentah serta tren barang-barang antik. Kurang hoki aku akhir-akhir ini. Sudah banyak uang yang ku keluarkan kemarin, namun tak ada satupun batu mentah pilihanku yang menghasilkan giok berkualitas. Ucap salah satu pengunjung pasar. Memangnya di mana kamu berjudi batu gioknya? Tanya pengunjung lainnya. Toko milik Pak Jaya yang ada di ujung jalan antik. Memangnya kenapa? Balas pengunjung sebelumnya. Cobalah bermain di toko milik Pak Hendy. Selain banyak pilihan batunya, asal batunya pun juga jelas dari negara Melbourne yang menjadi asal batu berkualitas serta terbaik di dunia. Jawab pengunjung lainnya. Ayolah temani aku lihat-lihat ke sana. Aku jadi penasaran ingin mencoba bermain di sana. Ucap pengunjung sebelumnya. Mendengar obrolan dari kedua orang pengunjung tersebut, seketika saja membuat Kenzo juga sangat ikut penasaran dibuatnya. Bab 13. Kemampuan baru.
Dengan mengikuti kedua pengunjung tersebut hingga ke jalan antik, Kenzo yang sangat penasaran memutuskan untuk ikut masuk ke dalam toko milik Pak Hendy. Banyak sekali batu-batu mentah yang dijual di toko ini, lalu bagaimana cara bermain judi batunya? Gumam Kenzo yang terlihat bingung saat melihat para pengunjung toko tersebut sedang sibuk melihat serta memeriksa bongkahan batu mentah gioknya. Maaf sebelumnya bro kalau kedatanganku mengganggumu. Aku hanya ingin bertanya apakah namamu Kenzo? Masalahnya wajahmu sangat mirip sekali dengan sahabat baikku saat di SMP dulu. Ucap Ambres sahabat baik Kenzo yang kebetulan juga sedang berkunjung di toko milik Pak Hendy. Ambres? Kamu Ambres bukan? Balas Kenzo yang langsung mengenali sahabat baiknya dulu. Ini beneran kamu Ken? Lama tak bertemu banyak sekali perubahan pada dirimu terutama penampilanmu. Ngomong-ngomong apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apakah kamu suka berjudi batu mentah juga? Ucap Ambres yang terkejut melihat banyaknya perubahan pada diri Kenzo. Ini kali pertamaku datang ke tempat seperti ini dan aku pun belum paham soal perjudian batu. Kalau kamu sendiri, apakah kamu sering datang ke tempat seperti ini serta berjudi batu mentah? Tanya Kenzo. Ya bisa dibilang cukup sering juga sih. Bahkan aku sudah pernah masuk serta berjudi batu hampir di semua toko yang ada di jalan antik ini. Bila kamu belum paham tentang perjudian batu ini, kusarankan sebaiknya kamu melihat serta mempelajarinya dulu, jangan mencoba membelinya langsung, atau kamu akan kehilangan semua uangmu. Balas Ambres memberikan sarannya. Memangnya butuh modal awal berapa kalau mau mencoba berjudi batu, serta maukah kamu mengajarkanku caranya bermainnya? Tanya Kenzo yang semakin dibuat penasaran. Ya tergantung kamu mau mencoba membeli batu mentah yang harganya berapa. Ada yang paling murah kisaran ratusan ribu, jutaan hingga yang paling mahal, ada kisaran harga ratusan juta. Kalau mau belajar maka dengan senang hati aku akan mengajarkanmu. Ayo mari kita ke sana melihat-lihat dulu sekalian nanti aku jelaskan. Balas Ambres yang langsung mengajak Kenzo pergi ke tumpukan batu mentah yang harganya paling murah. Dengan langsung bersemangat Kenzo pun mengikuti Ambres dan sesampainya di tumpukan batu paling murah, Ambres pun langsung menjelaskan cara memilih bahan batu mentah yang bagus dan batu giok apa saja yang banyak dicari serta harganya paling mahal. Bagaimana, apakah kamu sudah mengerti dengan apa yang kujelaskan tadi? Tanya Ambres setelah selesai menjelaskan semua tentang perjudian batu serta apa saja ciri batu mentah yang di dalamnya kemungkinan besar terdapat giok berkualitas. Aku sudah mengerti sekarang. Terima kasih penjelasan serta ilmunya. Lalu sekarang apakah kamu ingin mencoba membeli batu mentah atau kamu datang ke sini ingin melihat-lihat saja? Balas Kenzo. Tentu saja aku datang ke sini karena ingin membeli batu mentah. Kebetulan kemarin aku sangat beruntung mendapatkan keuntungan sebesar 15 juta setelah aku berhasil mendapatkan giok es hijau. Jawab Ambres yang sangat bangga dengan pencapaiannya. Banyak sekali keuntunganmu. Hebat sekali kamu. Ucap Kenzo. Ini belum apa-apa. Asal kamu tahu saja ada banyak yang lebih beruntung serta lebih hebat dariku. Bila memiliki pengetahuan serta kemampuan tentang batu sangat bagus sekelas master batu, maka mencari uang ratusan juta hingga miliaran dalam sehari itu tidaklah sulit. Balas Ambres. Enak juga ya bila memiliki kemampuan seperti itu. Tak perlu lagi bersusah payah bekerja keras karena uang serta ketenaran akan datang dengan sendirinya menghampiri. Kamu harus lebih giat lagi belajar kalau begitu dan siap juga dengan segala resikonya. Sebab bila kamu salah memprediksi serta menilai batu mentahnya, maka kamu akan kehilangan semua uangmu dalam hitungan menit. Ucap Ambres memberikan sarannya. Aku sudah mengerti kalau soal resikonya dan aku akan berhati-hati saat menilai sebelum menentukan pilihanku. Andai saja aku memiliki kemampuan penilaian yang bagus serta mata tembus pandang untuk melihat ke dalam batu mentah, maka akan sangat senang sekali, dan aku tak perlu khawatir lagi sampai kehilangan uangku. Balas Kenzo. Mimpi kamu. Alat secanggih apapun di zaman sekarang ini, tak ada yang mampu menembus lapisan kulit luar batunya, apalagi sampai memiliki kemampuan tembus pandang macam di novel serta dongeng. Ucap Ambres. Tuan rumah tak perlu khawatir tentang pengetahuan dalam menilai batu giok.
menilai keaslian barang antik serta kemampuan mata tembus pandang karena semua itu sudah tersedia di dalam toko online bila tuan rumah menginginkannya. Ucap sistem AI yang langsung mengejutkan Kenzo. Benarkah kemampuan seperti itu tersedia juga di dalam toko online sistem? Gumam Kenzo dalam hati. Tentu saja ada tuan. Semuanya tersedia lengkap di dalam toko online. Silahkan tuan rumah mencarinya dan tukarkan kemampuan tersebut dengan poin kebaikan yang tuan rumah miliki. Balas sistem AI yang langsung membuat Kenzo bersemangat. Dengan langsung mengambil ponsel bututnya, Kenzo pun segera mencari kemampuan yang diinginkannya. Sedang apa kamu di sana? Ayo lihatlah ke sini. Cobalah lihat serta amati batu mentah yang kutemukan ini. Lihatlah pola airnya serta permukaan kulit luarnya. Ku yakin 70% di dalamnya ada batu giok yang cukup bagus, setidaknya kelasnya es dan ukurannya pun akan cukup besar. Ucap Ambres yang telah menemukan batu mentah pilihannya. Memang cukup bagus batunya. Namun apakah uangmu ada untuk membelinya? Pastinya batu mentah sebesar ini serta sebagus ini harganya tidaklah mungkin hanya ratusan ribu saja. Balas Kenzo yang langsung mendekat untuk ikut mencoba mengamati. Coba aku tanyakan dulu harganya. Kamu tunggulah di sini sebentar untuk menjaga batu pilihanku ini agar tidak diambil oleh orang lain. Ucap Ambres yang langsung beranjak pergi mencari karyawan toko. Setelah kepergian Ambres, Kenzo pun melanjutkan menukarkan poin kebaikannya dengan kemampuan penilaian batu mentah serta barang antik dan tak lupa dirinya pun juga menukarkan poinnya dengan kemampuan mata golden blue yang dapat menembus benda apapun. Walaupun cukup mahal, semoga saja sebanding dengan hasilnya nanti. Gumam Kenzo yang langsung menyetujui untuk menukarkan poin kebaikannya dengan beberapa kemampuan yang diinginkannya. Penukaran berhasil. Tuan rumah diharapkan untuk menunggu sebentar karena proses pemasangan kemampuan sedang berlangsung. Ucap sistem AI. Oke sistem, terima kasih banyak. Balas Kenzo yang semakin bersemangat serta tak sabar menunggu kemampuan tersebut selesai dipasang. Bersamaan dengan kembalinya Ambres yang datang dengan karyawan toko, kemampuan yang tadi ditukarkan oleh Kenzo pun juga telah selesai dipasangkan ke dalam dirinya. Tolong batu mentah yang ini ditimbangkan dan berapakah harganya karena aku ingin membeli batu ini. Ucap Ambres setibanya di tempat Kenzo menunggu. Baiklah pak, saya timbang dulu batunya. Balas karyawan toko yang langsung menimbang batu pilihan Ambres. Ketika karyawan toko sedang menimbang batu mentahnya, Kenzo yang ingin mencoba kemampuannya langsung membuka kekuatan mata golden blue-nya untuk melihat ke dalam batu mentah pilihan Ambres. Ini sangat keren sekali. Kekuatan mata ini benar-benar mampu melihat menembus ke dalam batu mentahnya. Haham, batu yang cukup bagus dan benar-benar ada giok di dalamnya walaupun ukurannya kecil. Gumam Kenzo yang sedang mencoba kemampuan matanya. Harga batunya JT 24 juta pak. Kalau boleh tahu mau bayar cash atau pakai kartu? Tanya karyawan toko setelah selesai menimbang batu pilihan Ambres. Mahal sekali ya, kalau harganya segitu uangku masih kurang. Jawab Ambres. Memangnya uangmu ada berapa kalau boleh aku tahu? Tanya Kenzo yang langsung menyela. Aku cuma ada 15 juta saja. Itu pun sudah seluruh uangku. Jawab Ambres yang langsung tertunduk lemas karena uang yang dimilikinya masih kurang untuk membeli batu mentah. Ya sudah, pakai uangku saja dulu untuk membelinya karena aku pun juga menyukai batu mentah pilihanmu ini. Sahut Kenzo yang langsung menyela. Benarkah? Apakah kamu memiliki uang sebanyak itu, Ken? Tanya Ambres yang tahu tentang pekerjaan serta kondisi ekonomi sahabat baiknya. Tentu saja ada. Gesek saja kartu bank ini, Kak, untuk membayar batu mentah pilihan temanku ini. Jawab Kenzo yang langsung menyerahkan kartu bank miliknya. Baiklah kak, tolong ditunggu sebentar. Balas pelayan toko yang langsung pergi mengambilkan mesin EDC. Bab 14.